Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Menurut manajer tim Ducati, Luigi Dall'Igna, Ducati Lenovo tidak akan terpuruk dengan kepergian Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci. Ia yakin dengan performa pembalap baru mereka yang direkrut untuk MotoGP 2021, yakni Jack Miller dan Francisco Bagnaia. Selain performa musim lalu, alasan lain Ducati merekrut Miller dan Bagnaia adalah pemahaman mereka pada Desmo Cedici. Mereka sudah berpengalaman mengendarai Desmo Cedici sehingga tidak perlu beradaptasi lagi pada musim depan. Miller tumbuh selama putaran final musim 2020. Ia menjalani balapan yang fantastis. Jika ia masih memiliki performa itu, ia akan menjadi salah satu pesaing untuk membawa peluang gelar juara. Namun Bagnaia juga telah melakukan hal-hal hebat di banyak balapan. Saya berharap memiliki 2 poin bagus untuk dimainkan untuk kejuaraan, ucap Dall'Igna. Pembalap Tes3 KTM Danilo Petrucci mengaku senang bisa menjadi bagian dari skuad KTM Factory Racing pada MotoGP 2021. Menurutnya, Tes3 KTM telah menunjukkan performa yang luar biasa sejak musim dan menjadi salah satu tim potensial. Saya sangat penasaran untuk mengendarai motor ini karena musim lalu sangat sulit untuk dilawan. Ini adalah motor yang bisa melaju cepat dalam segala kondisi, saat kondisi kering tetapi juga dingin dan panas. Motor ini telah menunjukkan potensi yang sangat bagus, dan untuk alasan ini sangat sulit melawan KTM musim lalu, ucap Petrucci. Miguel Oliveira membeberkan tentang kekurangan KTM yang butuh tambahan top speed. Hal itu ia sampaikan saat ia ditanya mengenai seberapa penting bagi seorang atlet untuk mengetahui bahwa ia memiliki motor yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya dengan cara terbaik. Sangat penting untuk mengetahui bahwa saya memiliki motor yang tepat untuk mendapatkan hasil yang baik. Saya harus memastikan bahwa saya selalu 100%, ucap Miguel. Kemudian saat ditanya di area mana saja KTM perlu memperbaiki motornya. Kami bukan yang terbaik dengan kecepatan tertinggi tahun lalu, jadi jelas bahwa kami perlu meningkatkannya, ucap Miguel. Bos Tes3 KTM Racing Hervé Van Karal meyakini tim satelit bisa meraih gelar juara dunia pada MotoGP 2021. Seiring dengan adanya dukungan penuh dari tim pabrikan. Berkaca dari hasil musim lalu, Hervé Van Karal PD, tim satelit bisa menjadi juara dunia pada MotoGP 2021. Jujur saja iya, saya yakin tim satelit bisa menjadi juara dunia MotoGP 2021. Hampir semua tim satelit memiliki mesin, dukungan, dan pengembangan kecepatan yang setara. Kita bisa lihat pada tahun lalu, tanpa mengurangi rasa hormat pada tim pabrikan, kami memenangi lebih banyak balapan ketimbang mereka, ucap Hervé Van Karal. General Manager Ducati Corse Luigi Dall'Igna angkat bicara mengenai susunan skuad di tim pabrikan setelah MotoGP 2021. Dall'Igna menyatakan bahwa Ducati masih ingin mempertahankan struktur tim satelit mereka pada musim berikutnya. Kami ingin melanjutkan konstelasi 6 motor ini selama mungkin. Kami pasti memiliki keuntungan.
Namun sulit untuk mengatakan berapa lama kami bisa terus bertahan dengan 3 tim di MotoGP. Cepat atau lambat kami mungkin harus kembali ke 4 motor, itu tergantung pada situasi masa depan, ucap dalinya. Mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo menilai cedera serius bisa mempengaruhi karakter Marc Marquez ketika kembali nanti. Ia menilai cedera yang dialami Marc Marquez akan membuatnya mengalami kesulitan saat kembali ke lintasan balap. Anda harus menunggu dan melihat bagaimana ia kembali baik secara fisik dan mental. Itu karena rasanya sulit ketika Anda harus menahan diri begitu lama, dan bahkan tanpa bisa berlatih di gym. Setiap cedera fatal perlahan-lahan akan mempengaruhi aspek psikologis dan membuat Anda lebih sadar akan resikonya, ucap Lorenzo. Valentino Rossi telah membela 3 pabrikan berbeda, yakni Honda, Yamaha, dan Ducati. Sukses bersama Nastro Azzurro membuat Valentino Rossi digait Repsol Honda untuk musim 2002 dan 2003. Valentino Rossi sendiri memiliki prinsip bahwa pembalap adalah sosok yang membuat perbedaan. Maka dari itu, setelah perseteruan dengan eksekutif Honda, Dr. pun angkat kaki. Ia kemudian membela Yamaha untuk musim balap 2004. Hengkangnya Rossi membuat manajer Honda Kanazawa kesal. Ia pun berjanji akan mencoba menghancurkan Rossi. Jika Rossi pergi, kami akan membuat sepeda motor yang lebih baik dan menghancurkan dia, ucap Kanazawa. Tak seperti tim lain yang menggelar presentasi hanya dalam 1 hari, LCR Honda secara resmi akan mempresentasikan timnya dalam 2 hari, yakni pada tanggal 19 dan 20 Februari. Tetapi pada Jumat 12 Februari, tim balap Lucio Cecchinello itu telah memberikan gambaran sekilas tentang sesi pemotretan, dan mereka menerbitkan foto pertama dengan pembalap pendatang baru Alex Marquez. Petronas Yamaha SRT dianggap sebagai tim yang berbahaya pada MotoGP 2021 setelah sukses menduetkan Valentino Rossi dengan Franco Morbidelli. Relasi guru dan murid bukan menjadi satu-satunya alasan kenapa pencapaian duet Rossi dan Morbidelli cukup dinanti pada MotoGP 2021. Performa api kedua pembalap pada musim lalu menjadi alasannya. Pendapat ini dikemukakan oleh pembalap anyar T3 KTM Danilo Petrucci. Ia secara khusus mewaspadai peluang Morbidelli. Tahun lalu Morbidelli sangat cepat pada penghujung musim, meski memiliki mesin yang pelan. Morbidelli bisa sangat berbahaya. Saya tidak tahu apakah ia dan Valentino Rossi akan membantu satu sama lain. Mereka bisa menjadi masalah besar, ucap Petrucci. Pengamat kondang MotoGP Carlo Bernard memprediksi kepindahan Rossi ke Petronas tak selalu berbuah positif, khususnya hubungan antara anggota Petronas Yamaha SRT. Sudah sangat jelas bahwa pembalap muda seperti Franco Morbidelli sangat ingin memenangi balapan. Jika Rossi menghalangi jalannya, sudah pasti situasi itu akan menjadi kacau, ucap Bernard. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.